Hmm. Kelihatan kan pagi ini, Ibu? Oke deh, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf, tadi malam Ibu nggak bisa ikut gabung ya, mengingat Aduh, ada so sweet. jangan Ada iklan dilihat, kucing dulu. jangan dilihat yang di belakang, jangan lihat yang di belakang ya, Dek. Jadi Aduh, terkait dengan tadi malam kondisi di mana ya seperti itulah alasannya. Eh, jadi ini Ibu ada screen ya kaitan dengan mata kuliah yang akan kita kompre gitu. Ibu share screen ya, Dek. iya iya. Nah, ini kan mata kuliah kita mulai dari awal ya. Nih, ya, mata kuliah kaitan dengan ini kita mulai dari mana? Mau yang di Rosa Islamia dulu, PKI, atau memang kita berbicara ini dakwah juga kita akan masuk ke sana ya berdasarkan materi yang ya ini namanya komprehensif kan berarti dari awal sampai akhir deh. Iya, Bu. Jadi kalau kaitan dengan program kita kaitan dengan ulumul hadis ini mah kayaknya sudah di praktik ibadah kemarin ya, tapi perlu nanti Ibu review juga ya sedikit. Iya, iya, boleh, Bu. Kaitan dengan banyak ininya yang akan menimbulkan pertanyaan. Lia khawatir, Bu, kalau Ibu nanti menimbulkan banyak pertanyaan, takut Ibu capek gitu, Bu. Enggak, kamu jangan bilang Jadi begitu. Lia sarankan lebih baik sedikit gitu, Bu. Enggak ada tawar menawar, Lia. Itu maksudnya adalah tawar menawar. Ini bentuk pengertian mahasiswa kepada dosennya, Bu. Enggak, enggak kayak gitu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini tanggal berapa sekarang? Tanggal 28 ya. Di Iya, Bu. bulan ini tahun 2023, yang dimana ini kita di tempat masing-masing ya untuk melakukan ujian komprehensif yang dimana ini adalah bagian terpenting setelah penyelesaian studi yang memang tinggal selangkah lagi, yang sedikit lagi akan finish gitu, dan akan ada yang namanya gelar esos yang akan disandang oleh Lia kita ke depannya. Jadi langkah ini adalah langkah ujian komprehensif ini adalah langkah untuk menuju satu tahapan lagi yaitu munakosah. Jadi dalam hal ini pun di Prodi dan khususnya di Institut Agama Islam Sukabumi ini sudah menjadi hal yang wajib untuk kita laksanakan bersama, baik itu dosen sebagai orang yang menguji ataupun mahasiswa yang akan diuji dalam hal ini. Jadi komprehensif itu kita berbicara komprehensif berarti secara keseluruhan mata kuliah yang memang sudah pernah kita lewati sebelumnya, mulai dari awal masuk sampai pada saat ini gitu. Dimana kalau kita berbicara terkait dengan komprehensif kan berarti segala hal yang memang sudah dipelajari sebelumnya akan kita tanyakan kembali, entah itu yang bersifat umum maupun yang bersifat keprodian ya. Nah, bersifat umum artinya mengarah kepada fakultas kita, mengarah kaitan dengan institut kita yang pertama, fakultas baru ke prodi. Nah, seperti itu. Sehingga nanti ranahnya itu pertanyaan yang memang tidak akan keluar dari apa yang Ibu sebutkan tadi. Jadi untuk hal yang pertama mungkin sedikit ya Ibu tanya kaitan dengan apa yang Lia tahu gitu terkait dengan Ibu nggak akan nanya-nanya banyak ya seperti yang disarankan sama Lia.
Iya, baik Bu. Iya, yang berkaitan dengan eh, ilmu kalam. Ilmu kalam itu seperti apa dia? Ya baik. Sebelumnya izin Lia menjawab Bu, dan Lia mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena dari pihak Prodi dan juga Ibu sebagai dosen penguji mungkin sudah memberikan pengertian karena keterbatasan waktu dan juga jarak dari Lia, sehingga sidang komprehensif ini dapat dilaksanakan secara online. Dan mungkin Lia izin menjawab juga dengan keterbatasan ilmu Lia dan sedikit pemahaman, dan dengan rasa belum merasa cukup ya Bu ya dengan ilmu yang sudah Lia pahami dari semester 1 sampai semester sekarang gitu. Dan untuk ilmu kalam sendiri yang Lia pahami yaitu suatu ilmu yang memang di dalamnya dibahas bagaimana mengenai ketuhanan dan juga bagaimana dalil-dalil yang mendasar mengenai hukum-hukum tertentu. Atau mungkin dapat disimpulkan ilmu kalam itu ilmu dalam bagaimana cara untuk berbicara, bagaimana cara untuk memakai dalil yang memang sahih gitu Bu. Karena memang banyak orang-orang di luar sana yang memakai dalil-dalil untuk hukum tertentu yang memang menggunakan hadis yang dhaif begitu. Dan Satu untuk ilmu contoh. kalam bisa ambil contoh seperti orang yang berpuasa di hari-hari Senin Kamis, puasanya puasa sunnah, orang memahami bahwa puasa tersebut saat mereka lupa makan atau minum, maka menghukuminya itu sebagai batal puasanya. Padahal dalam hukumnya tersendiri, entah itu puasanya sunnah ataupun wajib, maka hukum yang sebetulnya yaitu tidak membatalkan puasa jikalau memang dengan alasan karena lupa. Begitu mungkin Bu yang Lia pahami. Terus ada contoh lain yang selain daripada puasa? Ya, mungkin Lia mengambil contoh kembali dalam hukum perempuan ya Bu ya, lebih mengarah ke perempuan, bagaimana dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 Allah mewajibkan kepada seorang perempuan, dan ditambahkan juga dalam Quran surat An-Nur ayat 31 bagaimana Allah mewajibkan kepada perempuan itu untuk dapat menutup auratnya ke seluruh tubuhnya kecuali yang memang biasa untuk nampak gitu. Dan disebutkan memang dari arti tersebut harus menutup secara syar'i. Dan orang-orang di luar sana mungkin mengartikan syar'i itu harus menutup auratnya, contohnya memakai jilbab sampai lutut atau mungkin sampai mata kaki. Namun area yang seharusnya ditutup itu tetap nampak gitu, karena memang disebutkan orang yang menutup aurat itu tidak boleh sampai terlihat bagaimana bentuk lekuk tubuh yang aslinya. Dan pemahaman orang di luar sana mungkin syar'i itu harus lebar panjang gitu. Padahal yang sebetulnya syar'i itu cukup dengan menutupi sampai dada asalkan tidak membentuk lekuk tubuhnya. Begitu mungkin Bu. Oke. Pertanyaan berikutnya ya. Ya, baik. Kalau kita berbicara kaitan dengan itu ilmu kalam, kita berbicara yang memang kaitan dengan hadis yang sahih atau dhaif ya gitu. Sekarang Ya, kita beralih kepada bagaimana apa yang menarik dalam sejarah peradaban Islam menurut Lutfiah yang pernah dipelajari sebelumnya. ya baik. Mungkin Lia akan jelaskan sedikit dulu mengenai pengertiannya ya Bu ya. Dari sejarah itu yang mungkin diambil dari yang masih Lia ingat dan mudah-mudahan tidak salah dalam menjelaskan sejarah itu diambil dari kata sajaroh yang artinya pohon. Dan kenapa sejarah itu dianalogikan sebagai pohon? Karena bagaimana pohon itu dapat tumbuh dimulai dari akarnya, kemudian setelah ada akarnya tumbuhlah batang, daun, dan dapat berbuah itu jika memang pohon itu dirawat. Dan begitu pun dengan sejarah. Kalau misalnya sejarah dapat dijaga, dirawat, dan bagaimana perkembangan sejarah seperti itu, dalam bagaimana perkembangan sejarah itu tidak dapat mematikan sejarah itu tersendiri, seperti dalam dunia pendidikan dari mulai sejak SD, SMP, tingkat SMP dan SLTA tersendiri
dalam mata pelajaran dan bahkan mungkin ke jenjang kuliah, mata pelajaran tentang sejarah. Itu adalah salah satu strategi untuk dapat tetap menghidupkan sejarah sehingga generasi-generasi penerus sekarang itu tahu bagaimana sejarah peradaban Islam, bagaimana awal mulanya adanya Islam dan bagaimana mungkin Rasulullah dulu menyebarkan agama Islam gitu. Itu mungkin salah satu strategi untuk selalu menghidupkan sejarah dan begitupun analoginya kepada pohon. Jika pohon itu tidak dirawat, maka pohon itu akan mati dan begitupun dengan sejarah. Dan untuk peradaban itu sendiri yang dia pahami, kalau tidak salah, arti dari peradaban itu al-hadharah al-islamiyah, yang artinya kebudayaan Islam. Peradaban itu diartikan sebagai al-hadharah al-islamiyah, yang artinya kebudayaan Islam, namun ternyata banyak orang yang mensinonimkan antara peradaban Islam dan kebudayaan Islam. Tapi sebenarnya peradaban dan kebudayaan itu sendiri memang memiliki sesuatu hal yang berbeda. Contohnya dalam peradaban itu lebih mengarah ke bagaimana perkembangan teknologi, perkembangan politik, sedangkan kebudayaan itu munculnya dari sesuatu hal yang memang disukai oleh orang-orang dan lebih mengarah kepada seni, lebih mengarah ke ya seperti itu Bu, ke aspek-aspek seni dan lain-lainnya. Begitu mungkin Bu yang Lia pahami mengenai sejarah peradaban Islam dan yang Lia masih ingat dari mata kuliah sejarah peradaban Islam itu bagaimana kita mengkaji dulu awal mulanya adanya peradaban Islam dari mulai pra-Islam, kemudian Khulafaur Rasyidin, kemudian sampai Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, begitu mungkin Bu yang Lia pahami dari sejarah peradaban Islam. Jadi sekarang kita dalami kaitan dengan akhlak tasawuf itu yang seperti apa sih yang Lia mengerti gitu. Ya, yang Lia ingat dalam mata kuliah ilmu tasawuf itu untuk pengertiannya dulu tasawuf yang Lia pelajari dari pengertian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau menyimpulkan bahwa ilmu tasawuf itu adalah suatu ilmu untuk mensucikan diri dan menghilangkan semua hawa nafsu dari pangkalnya dengan cara khalwat, riadoh, dan juga menghadirkan keikhlasan dalam semua ibadahnya. Dan tasawuf menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani terbagi menjadi 3, yaitu tasawuf akhlaki, tasawuf falsafi, dan tasawuf syi'i. Dan dalam pengertian yang lain, dapat disimpulkan tasawuf itu suatu cara untuk dapat ma'rifat kepada Allah dan mungkin lebih bisa menikmati bagaimana ibadah yang sesungguhnya. Begitu mungkin Bu. Oke. Kita menuju ke keprodian ya. Baik Bu. Ibu pengen tahu dulu kaitan dengan ini. Terlalu nampak kalau Ibu nanyain kaitan dengan kode etik ini. Karena kode etik BKI itu selalu Ibu yang ampuh ya. Iya, sedikit itu aja lah sedikit menjelaskan kaitan dengan kenapa sih perlu kode etik dalam profesi kita ya. Kenapa perlu ada yang namanya apakah pentingkah kode etik ini dalam profesi yang kita jalani sekarang? Ya, baik. Yang Lia pahami mengenai kode etik dan kenapa sangat diperlukan gitu. Pengaplikasian kode etik itu tersendiri dalam pelaksanaan konseling untuk mahasiswa BK yang sudah melaksanakan jenjang pendidikan profesi konselor. Dalam pelaksanaan kode etik seingat Lia terbagi menjadi beberapa poinnya Bu ya, dari mulai pelayanan, bagaimana kode etik dalam pelayanan, bagaimana kode etik dalam menjaga data atau data dari konseli itu tersendiri, dan yang Lia ingat dalam pelayanan kode etik itu tersendiri saat kita melayani atau membantu seorang konseli untuk menyelesaikan masalahnya, maka kita harus mengedepankan terlebih dahulu kepentingan dari seorang konseli tersebut dan mengesampingkan kepentingan pribadi seorang konselor itu. Dan harus lebih menghormati kepada seorang konseli dan untuk data dan saat kita akan butuh untuk
sharing dengan konselor yang lain itu diperbolehkan, asalkan memang apabila masalah yang dihadapi itu memang perlu sharing dengan seorang konselor atau memang dengan rekan sejawat dari pihak konselor tersebut. Dan jika memang harus menyampaikan kepadanya itu pun ada syarat-syaratnya. Jika memang seorang konseli yang kita hadapi itu dengan tersendiri, kita harus menggali datanya dari untuk menjaga data yang sudah diberikan oleh konseli itu, kita tidak bisa memberikan data itu kepada orang lain yang tidak terlibat dalam proses sendiri. Oh, ya. Perlu izin klien nggak sih pada saat seperti itu? Ya, perlu izin klien kepada saat kita akan memberikan datanya kepada yang lain. Yang lain itu siapa? Rekan sejawat yang sama-sama mengampu si konselor, begitu mungkin. Maksudnya ini diarahkan ke pindah alih tangan kasus atau bagaimana? Iya, dalam penasusnya. Terus komunikasi kaitan dengan bimbingan dan konseling itu harus seperti apa? Mengenai komunikasi ya. Komunikasi konseling, komunikasi BKI. Ya. Ya biar runtut gitu dari kaitan dengan kode etik tadi, terus bagaimana komunikasi yang akan kita jalankan pada saat melaksanakan kegiatan kaitan dengan layanan yang akan kita berikan. Iya. Untuk komunikasi bimbingan konseling itu tersendiri, mungkin untuk materi ini Lia belum sepenuhnya menguasai ya Bu ya. Dan mungkin khususnya dia akan mencontohkan dalam konseling individu atau konseling kelompok yang sedang dilakukan seorang konselor, di mana untuk komunikasi BKI itu tersendiri saat kita mengambil data dari seorang konseli atau klien itu tidak diperbolehkan untuk memojokkan kondisi konseli tersebut atau kita mengambil data yang kemungkinan konseli tersebut belum mau terbuka keadaannya begitu mungkin. Ya, kita mengarah kepada hal-hal atau masalah ya yang memang sering kita bahas kaitan dengan patologi sosial. Ini kan kita sudah berbicara kode etik, sudah berbicara bagaimana komunikasi, terus masalah mungkin yang memang dalam patologi sosial dalam mata kuliah itu apa yang menarik gitu sehingga yang menarik bagi Lia untuk penanganan kaitan dengan patologi sosial. Iya baik. Saya izin menjawab Bu, sebetulnya dari semua mata kuliah semester 1 sampai semester 6 yang menurut Lia lebih menarik daripada mata kuliah yang lain karena pada mata kuliah patologi sosial ini melakukan praktek langsung gitu Bu. Dan menurut Lia pribadi, teori tanpa praktek itu sama saja nol ya Bu ya, tidak ada artinya gitu. Karena memang untuk teori yang kita di ruangan kelas dan dengan teori yang kita aplikasikan di lapangan itu memang sangat berbeda begitu Bu. Mungkin saat ke lapangan kita harus menentukan dulu teori apa yang harus kita pakai dan metode apa yang harus kita pakai, dan begitupun dengan patologi sosial yang memang dalam mata kuliah tersebut patologi sosial bisa disebutkan juga dengan penyakit sosial atau sesuatu hal gejala-gejala yang terjadi di masyarakat atau dalam lingkungan sosial yang melanggar norma-norma atau adat istiadat. Salah satu contoh dari penyakit sosial yaitu seperti pelecehan seksual, pengangguran, dan juga kekerasan dan kejahatan lainnya mungkin Bu. Itu yang Lia pahami. Jadi memang untuk Lia pribadi, teori yang memang disertakan pahamannya lebih jauh dibandingkan dengan teori yang memang kita pahami hanya di kelas tanpa praktek begitu Bu. Makanya tadi Lia tidak bisa secara maksimal menjelaskan bagaimana pengaplikasian teori saat atau komunikasi bimbingan
konseling individual karena memang belum pernah dilaksanakan secara praktek di lapangannya seperti apa begitu mungkin Bu. Terus assessment nih, kan kita udah berbicara kaitan dengan masalah, terus kode etik dan lain sebagainya. Assessment apa yang memang dalam bimbingan dan konseling Islam itu yang perlu didalami gitu, oleh kita sebagai konselor? Ada kan mata kuliah assessment BKI? Assessment. Oh iya Bu. Ya agak lupa ya Bu ya mata kuliah ini. Cuman yang Lia ingat sedikit kalau tidak salah, asesmen bimbingan konseling yaitu suatu proses untuk mengetahui suatu cara atau proses untuk dapat mengetahui bagaimana gejala atau masalah yang sedang terjadi pada konseli tersebut dan bagaimana ini sebuah strategi untuk seorang konselor dapat memahami bagaimana kepribadian seorang konseli tersebut. Karena untuk menyelesaikan masalah konseli, bukan hanya masalahnya yang harus kita selesaikan, namun juga harus ada tujuan atau penyelesaian dari masalah tersebut dan harus memahami terlebih dahulu apa sebetulnya terjadi. Terus apa yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan mental kita apabila kita ada masalah gitu? Iya Bu. Untuk menjaga kesehatan mental itu kita Iya, untuk menjaga misalnya kita di dalam suatu situasi gitu kan, pada saat itu di lingkungan yang memang menurut kita kayaknya kurang sehat deh lingkungan ini. Jadi untuk menjaga kesehatan mental itu agar kita juga sehat gitu secara mental, apa yang harus dilakukan? Ya, jika melihat terlebih dahulu kesehatan mental, menurut World Federation of Mental Health atau Federasi Dunia tentang Kesehatan Mental yang memang disebutkan bahwa kesehatan mental itu tersendiri yaitu sebuah kondisi di mana perkembangan fisik, perkembangan intelektual dan orang yang bisa berjalan secara optimal sesuai dengan perkembangan orang lain. Dan mungkin saat kita banyak beberapa hal yang memang dapat menimbulkan mental kita tidak sehat seperti saat kita mendapatkan lingkungan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau seperti dalam lingkungan pendidikan saat ada seorang anak yang memang dari mulai pola asuh orang tuanya atau perkembangannya yang bisa dikatakan memiliki gangguan agar kesehatan mental anak tersebut tetap selalu optimal, maka turun tangannya pengaplikasian dari teori BK tersendiri begitu Bu. Bisa dilakukan seperti teori motivasi atau teori yang lain untuk dapat menjaga kesehatan mental peserta didik tersebut. Dan kita sendiri perlu adanya pemahaman diri sendiri, makanya di BK ada pemahaman individu teknik tes ataupun non tes, bagaimana seorang itu bisa selalu menjaga kesehatan mentalnya, maka harus dapat memahami dirinya sendiri dan harus memahami apa kekurangan dan kelebihannya. Mungkin seperti yang sekarang sering terjadi ya Bu ya, isu-isu anak muda sekarang yang sering disebutkan itu insecure gitu. Bagaimana insecure itu dapat timbul karena memang dia merasa kelebihan yang dimiliki oleh orang lain itu tidak dimiliki oleh dirinya sendiri gitu. Dan hal itu bisa timbul karena memang dia tidak mengetahui bagaimana kelebihan yang ada dalam dirinya. Kalaupun individu tersebut sudah mengetahui bagaimana kekurangan yang ada dalam dirinya, dia bisa memperbaiki dan kelebihan yang ada dalam dirinya dia dapat mengembangkannya. Begitu mungkin Bu yang Lia pahami. Oke. Apakah sudah cukup? Udah berapa ya pertanyaan Ibu ya? Lebih dari 5 ya? Tambah Iya Bu, satu sudah lagi sangat. kali Ibu.
Kita mengarah kepada ini aja ya, kaitan dengan metode penelitian BKI gitu. Kan sekarang kan dia lagi berbicara kaitan dengan metode penelitian kuantitatif ya. Jadi apa Iya. yang memang itu sangat menarik sih menurut Ibu Mah, karena memang kalau kita berbicara kaitan dengan penelitian, berarti kan hal-hal yang berkaitan dengan jenis penelitian juga harus kita tahu gitu kan, jenis-jenis Iya. penelitian dan lain sebagainya. Jadi terkait dengan penelitian yang lagi dijalani sekarang, yang menjadi kesulitannya apa? Gimana mentoknya sekarang gimana? Yang jadi kesulitan Lia mungkin karena memang belum start revisi lagi ya Bu ya gitu. Dari mulai setelah SUPS Lia belum merevisi proposal Lia. Dan yang masih jadi keraguan untuk diri Lia sendiri karena memang belum betul-betul memahami ilmu statistiknya Bu, dan bagaimana nanti untuk mengolah data itu mungkin yang belum belum Lia pahami, belum Lia kuasai ilmu statistiknya begitu mungkin Bu. Oke. Kesulitannya dalam hal itu. Sehingga keraguan dia untuk dapat menyelesaikan penelitian tuh masih jadi tanda tanya besar gitu Bu. Bisa apa enggak ya? Karena untuk mengolah datanya mungkin dalam kuantitatif lebih ini ya Bu ya. Lebih berat mungkin kalau untuk yang seperti Lia gitu karena memang belum menguasai materinya. Oke, kalau untuk ini nanti karena itu kan kita berbicara analisis itu kan setelah adanya data ya. Jadi alangkah bagusnya instrumen yang sudah dibuat kisi-kisinya itu dibuat aja item pertanyaan. Dari item pertanyaan itu biar disebar kepada subjek penelitian yang sudah dipatok kemarin siapa nih yang akan diberikan, sehingga nanti pada saat kamu sudah memberikan itu baru masuk ke analisis, itu bisa sambil belajar. Jadi itu nanti ada waktulah ke sini mungkin bisa untuk ke kampus agar kita bisa sama-sama belajar kaitan dengan bagaimana menganalisisnya. Dan itu pun sangat mudah karena memang kita hanya pakai aplikasi SPSS ya. Jadi untuk saat sekarang dimudahkan banget. Jadi nanti download dulu kaitan dengan apa namanya itu SPSS, sehingga nanti bisa untuk kita langsung mengimplementasikan kaitan dengan penelitian yang diambil sama dia. Itu nanti bisa dicontohkan. Jadi bisa juga nanti pada saat kan salah satu contoh kemarin videonya juga udah Ibu kirim, itu bisa berjalan. Yang terpenting sekarang adalah tahapan awalnya itu adalah kaitan dengan kisi angketnya itu. Angketnya dilanjutkan, item pertanyaannya dibuat, sehingga nanti pada saat turun ke lapangan itu kamu sudah siap dengan senjatanya. Dan juga kalau mau lebih dalam lagi perlu membuat pedoman wawancara untuk penambahan data kaitan dengan angketnya. Jadi untuk instrumen data kemarin ada berapa yang dibuat, yang dijadikan sebagai alat untuk mengungkap permasalahan di penelitian? Wawancara masukah? Iya, masuk Bu. Jadi tahapannya sekarang adalah membuat item pertanyaan, terus pedoman wawancara. Jadi pedoman wawancara itu nggak bisa ngasal gitu, harus sesuai dengan variabel yang kita buat. Jadi itu dari sekarang aja dibuatnya, sehingga nanti untuk perbaikan itu kan tadi kemarin kan kamu nggak banyak perbaikan deh, hanya karena hanya kisi-kisi angketnya aja. Ya kisi-kisi angketnya itu bisa dilakukan dan buat kaitan dengan item pertanyaannya ya, sehingga item pertanyaannya itu enak gitu untuk dibuat dan dianalisa kembali. Apakah kamu mengadopsi atau memang membuat sendiri? Disesuaikan dengan kebutuhan daripada penelitiannya. Jadi misalnya adopsi sebagian mungkin bisa, tapi untuk kan tidak semuanya sama antara penelitian yang kamu ambil dengan penelitian orang lain gitu. Walaupun kamu adopsi, mungkin ada hal-hal pertanyaan yang memang lebih mengerucut kepada permasalahan yang Lia teliti, mungkin seperti itu. Ya, baik Bu. Mungkin seperti itu. Dan selanjutnya untuk pedoman wawancara itu bisa yang penting sudah dimulai aja dulu deh.
Nggak ada Ya. yang direvisi kemarin kan? Nggak ada yang Iya. direvisi kan? Jadi hanya kisi-kisi angketnya saja. Kalaupun ada ya paling sedikit gitu. Jadi nggak jadi masalah. Lanjutkan saja biar cepat. Bulan depan, misalnya bulan Agustus ya, itu kamu sudah bisa semuanya udah oke gitu, udah aman untuk bab Ya, 1, baik. 2, 3-nya. Jadi Ya. harus mulai dulu dari itu. Dan untuk program yang kamu buat untuk misalnya bulan ini saya harus ini harus itu harus dijalankan jadwal yang sudah kamu buat di dalam penelitian itu. Sehingga nanti enak Ya. deh pada saat kamu turun itu memang betul-betul kamu mengikuti jadwal yang sudah kamu buat dari awal. Itu namanya komitmen. Komitmen dengan apa yang sudah kita buat. Oke, Dek. Ya, baik. Ya, Ibu. Mm-mm. Ya, itu aja sih. Sehingga nanti jangan terlalu terlena mungkin dengan sekarang udah ada pekerjaan ya. Jadi itu dulu Ya. yang selesai. Jadi dalam waktu dekat, karena memang kan Ibu yakin sih hanya pagi sampai jam sekian aja kan untuk kegiatan di sekolah mungkin ya. Itu ngajarnya di mana? Iya. SD atau SMP? Dia dia sekarang belum turun ngajar, Bu, baru bantu di lembaga yang dimiliki sama keluarga di pesantren gitu. Kalau untuk di sekolah karena memang kemarin itu udah mau ngelamar dan udah diterima, tapi dari pihak keluarga fokus skripsi dulu aja katanya. Jadi mungkin nanti Iya, untuk penelitian ya mulai dari tahun ajaran ajaran baru. baru. Iya, Ajaran karena baru sekarang aja. Ini menghadapi sudah, libur. pokoknya kamu selesai dulu itu biar nanti nggak terpecah-pecah gitu. Jadi sekarang fokusnya adalah deh untuk buat itu, untuk ininya nanti Ibu tagih terus ya kaitan dengan perkembangannya. Nggak boleh Ya, terlena gitu, lanjut lanjut terus pokoknya mah. Soalnya kan iya kamu siap. sudah paham dan mengerti permasalahan misalnya nanti terkait dengan statistik itu bisa lah datang sekali ke sini terus semuanya bisa terselesaikan. Yang terpenting data kamu sudah kumpulkan dari instrumen yang sudah kamu sebarkan maupun dari wawancara yang sudah kamu ambil di sekolah. Seperti itu. Ya, Jadi ya, nanti baik. dipisah-pisah dulu gitu. Oh, yang diwawancara itu paling si A, si B, si C misalnya. Untuk memastikan kaitan dengan penelitian yang sudah kamu buat. Dan untuk yang diberikan untuk angket itu siapa aja. Itu dikumpulkan aja dulu. Dan itu tidak semua anak yang kita bagikan itu juga akan kembalikan itunya. Itu makanya harus pendekatan yang enak gitu kepada subjek penelitian. Sehingga nanti enak Ya, deh. ya, Bu. Jadi tidak ada istilahnya lagi Jepang jangan lama-lama dah. Menurut Ya, Ibu mah kamu kan udah paham kaitan dengan statistik nanti gampang itu bisa SPSS deh. Yang penting kamu sekarang adalah bagaimana yang harus dianalisis itu ada dulu gitu. Gimana bisa menganalisis kalau itu nggak ada, langsung praktek aja kita. ya, ya, Bu. Itu aja. Yang penting sekarang kan adalah data penelitian. Kalau tidak ada data, gimana kita bisa menganalisa? Ya, Kumpulkan data dulu, mulai dari wawancara, mulai dari dokumentasi, apa saja yang sudah kamu lakukan, laksanakan aja dulu sesuai dengan bimbingan kelompok atau konseling kelompok yang kamu angkat, deh. Itu aja dulu, disiapkan semuanya. ya, ya, baik, Bu. Jadi nggak bisa untuk di ini deh, di nanti-nanti nggak boleh. Jadi minggu depan Ya, itu kamu sudah siap dengan semua senjata itu. Minggu ini harus ya, dimulai. Oke? ya, Bu. Jadi kamu kan nggak ada yang direvisi deh. Jadi tidak perlu lama-lama apa yang direvisi, tinggal melanjutkan saja. Misalnya bab 2 udah dikerjakan belum? Bab 2 udah, Bu, yang waktu itu Lia bimbingan kedua sama Ibu, yang Lia Mm-mm. cantumkan kajian teori itu kan masuknya ke bab 2 ya, Bu ya. Jadi Mm-mm. paling tinggal tambahkan bab 2 nanti lanjut bab 3. Mm-mm. Cuman begini deh, misalnya pada saat bab 2 itu, misalnya pengertian, ini mulai dari pengertian aja nih, melalui harus variabel Y dulu yang dijadikan bagian A. Iya, ya, Bu. Misalnya, apa judulnya kamu? Efektivitas bimbingan konseling kelompok dengan teknik brainstorming untuk meningkatkan komunikasi interpersonal. Berarti kan komunikasi interpersonal, brainstorming itu dulu, baru mengarah kepada bimbingan dan bimbingan konseling kelompok ya, bimbingan kelompok ya. Ya, Bu. Itu yang terakhir bimbingan kelompok. Jadi variabel Y dulu yang akan dibahas, baru variabel X. Oke? Ya,
Jadi Ya, baik. itu yang harus disusun berdasarkan permasalahannya dulu kalau berbicara kaitan dengan penelitian kuantitatif, sehingga nanti itu Ya, orang jelas gitu. Dan misalnya kalau kita berbicara komunikasi interpersonal nih, komunikasi interpersonal itu harus beberapa, misalnya pengertian interpersonal menurut si A, si B, si C, si D dan lain sebagainya, itu harus di apa namanya, harus di kamu yang menyimpulkan sendiri gitu di akhirnya itu. ya baik Bu. Nantilah Ibu cek-cek lagi ya kalau memang sudah itu dibuat. Jadi pelan-pelan dari sekarang, termasuk kaitan dengan penelitian pedoman wawancara. Terus kamu harus memilah-milah dulu nih, misalnya pertemuan pertama kaitan dengan bimbingan kelompok atau konseling kelompok. Oh, ini yang sudah saya lakukan itu, dan itu harus ada orang yang memfoto yang bagus gitu, posisi kamu lagi melakukan proses bimbingan dan konseling tersebut ya, biar nanti Ya, dokumentasi baik. ada, hasil wawancara ada, hasil angket itu ada, jadi semuanya komplit gitu. Jadi kalau orang menanyakan, berarti penelitian kamu itu benar-benar dilakukan dengan sangat luar biasa gitu ya. Oke deh. Ya, baik Bu. Iya Bu. Untuk hari ini sekian ya, karena ini sudah lebih dari 30 menit. Ya. Jadi 10.48. Nanti nilainya Ibu akan kirim ya, Dek. Ya, Kirim terima ke kasih Bu. Prodi, dan nanti Prodi akan memproses masuk ke akademik, akademik akan melinkkan di ruang akademik ya, untuk Ya, ya, baik. dibagikan informasinya. Oke. Selamat siang, selamat pagi. Semoga penelitiannya lancar. Amin. Permasalahan misalnya ini itunya nanti kita komunikasikan lagi ya. Masih banyaklah waktu, maksudnya masih banyak waktu di sini adalah kamu bisa ada jeda gitu untuk sesekali datang ke kampus untuk kita lakukan proses analisis setelah semua data terkumpul. Oke? Ya, baik Bu. Ya. Pokoknya sekarang itu yang harus kamu kerjakan, harus selesai itu bab 1, 2, dan 3. Tinggal kita menganalisa kaitan dengan persiapan kamu untuk ya instrumennya itu sudah siap apa belum. Jadi jangan Ya. santai ya. Jangan Siap Bu. santai, Dek. Pokoknya bab 1, 2, 3 itu minggu depan udah selesai. Nanti Ibu tagih. Ya. Minggu depannya lagi instrumen kamu semua udah siap secara pedoman instrumennya. Dan minggu depannya lagi kamu sudah ada hasil. Minggu depannya datang ke sini untuk analisis. Kamu harus menghitung Ya. hasil angketnya dulu, baru datang untuk analisis. Jadi contohnya kemarin kan ada yang Ibu kirim juga videonya ya, itu contohnya. Kan itu kan kamu 1-4 ya. Berarti kalau yang memilih A itu apakah 1, memilih B itu apakah 2, apa memilih C itu apakah 3, itulah yang akan kamu tulis dalam setiap item instrumen yang akan kamu sebar kepada peneliti. Oke, Dek? Ya. Bisa Ya, lah. ya baik Bu. Jangan terlena, Dek, toh nanti takutnya sebentar lagi ajaran baru, ya kamu ngajar lupa deh skripsinya. Selesaikan dulu skripsi. Ya, Biar ya baik Bu. nanti setelah selesai skripsi udah aman, ketemu jodoh, Ibu siap insya Allah hadir deh. Ya, baik Bu. Oke. Nyari dulu calonnya Bu. Iya. Gak usah kamu yang nyari, ditunggu aja. Ya. Ditunggu Ya Bu. aja. Allah akan menunjukkan jalannya. Allah akan Ya. menggerakkan jalannya. Orang-orang baik itu akan datang menghampiri. Kamu aja yang Ya. nggak tahu sebenarnya. Ibu aja tahu gitu. Kamu aja yang Apa nih Bu yang Ibu tahu Bu? pokoknya adalah yang pengagum-pengagum rahasia yang Ibu tahu. Cuman kan mereka nggak akan berani juga. Tapi Oh nggak gitu apa-apa. Bu. Tapi Paling nggak jadi cutting yang liam kayak gitu. tapi nggak jadi masalah yang kayak gitu mah. Oke? Iya. Yang Ya penting Bu. sekarang fokus untuk menyelesaikan studi aja. Ya, baik. Oke deh, sekian untuk hari ini. Ya Semoga Bu. ini nanti videonya akan Ibu kirim ya ke Prodi. Iya. Ini soalnya Ibu Siap Bu. sudah rekam, jadi tinggal di apa namanya? Tinggal dikirim aja karena kita sudah melaksanakan yang namanya sesi Ya. komprehensif. Sip. Baik.
Oke, demikian hari ini. Segera kamu mulai malam ini pokoknya rapikan bab 1, 2, 3. Cari Iya, Bu. buku yang terupdate. Terus bila perlu di dalam bab 2 itu kamu cari hasil penelitian yang relevan dengan misalnya kaitan dengan brainstorming itu ada nggak sih penelitian yang mendukung. Itu masuk di materi juga. Pokoknya kamu Iya, hafal jadinya deh. Cari artikel jurnal yang internasional bila perlu. iya, Bu. Oke. Demikian ya untuk hari ini. Terima kasih banyak. Kita sudah sama-sama menyempatkan waktu. Ya, Dek, Iya, selamat beraktivitas kembali. Salam buat keluarganya di situ ya. iya, iya, Semoga baik. sehat selalu. Amin, amin, ya Allah. Ibu tutup ujian komprehensif hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.